Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, jangan terlalu banyak berpikir, bersyukur saja, karena hidup itu menakjubkan. Inspirasi hari ini tentang kesatuan. Rupanya kalau kita merenungkan ajaran Tuhan Yesus, kesatuan itu menjadi yang utama. Maka pada akhir hidupnya, dalam Yohanes 17, Tuhan berdoa supaya kita semua satu. Seperti Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu. Aku berdoa kepadamu ya Bapa, semoga semua ini, mereka ini, dia menunjuk kepada muridnya, bersatu seperti engkau dan aku ya Bapa adalah satu. Supaya dunia tahu bahwa mereka adalah muridku, yaitu ketika mereka bersatu. Maka bersatu itu penting sekali. Dan itu ternyata konsekuen dengan ajarannya. Tuhan juga mengatakan ketika para muridnya meminta untuk diajari berdoa, Tuhan mengajari doa Bapa kami yang ada di surga. Itu artinya kita satu Bapa, satu keluarga, satu kesatuan. Dan satu kesatuan itu diwarnai dengan saling mengasihi, saling mengampuni. Semoga engkau mengampuni kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, kesatuan itu menjadi sangat penting. Dan karena itu ketika akhir hidupnya, Tuhan juga meninggalkan Ekaristi. Yaitu momen ketika kita semua bersatu. Di dalam Ekaristi itu antara surga dan bumi jadi satu. Antara ilahi dan manusiawi satu. Seluruh waktu dari masa lalu ke masa depan jadi satu. Karena dalam Ekaristi itu kita mendengarkan juga sabda para nabi, sabda para rasul, yang sebetulnya sudah ribuan tahun yang lalu. Tapi dalam Ekaristi itu menjadi satu karena Ekaristi melampaui ruang dan waktu. Juga ruang itu juga dilampaui. Karena kita berdoa bersama dengan Bapa Suci. Paus Leo ke-14, ya itu tempatnya juga di Roma sana, jauh. Kalau kita misa di sini, kita tetap bersatu. Disitulah ada kesatuan yang utuh antara surga dan dunia, masa lalu dan masa sekarang, generasi manapun juga, di tempat manapun juga, dan itulah yang namanya keabadian. Kesatuan utuh, penuh, sempurna, seluruh ciptaan dengan penciptanya, dan itu terjadi dalam Ekaristi. Dan karena itu, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang sehat maupun sakit, ada jadi satu di situ. Sehingga sebetulnya kematian itu juga tidak relevan dalam Ekaristi itu. Karena Ekaristi melampaui ruang dan waktu, hidup dan mati, malaikat-malaikat, serafin, kerubim, manusia ciptaan ini. Dan kesatuan itulah yang disebut dengan keselamatan. Itulah shalom, itulah surga. Ketika Allah dan manusia menjadi satu dan kita semua menjadi satu. Hidup dan mati. Sehingga kesempurnaan ada di dalam kesatuan Allah dan manusia itu dan sudah terjadi sejak di dunia ini di dalam Ekaristi. Maka kita perlu menggarisbawahi kesatuan. Karena di dalam kesatuan itulah terjadi kesempurnaan. Saling melengkapi satu sama lain. Dan bukan ancaman. Karena tidak ada keterasingan. Ketika saya terpisah dengan yang lain, pada saat itulah dimulai kecemasan dan kekhawatiran. Karena kemudian ada kompetisi, ada ancaman, karena bukan kesatuan. Tapi begitu satu, ancaman juga hilang. Kompetisi juga tidak ada. Karena kita semua saling mendukung dan kita satu. Apalagi satu dengan seluruh semesta, seluruh sesama, bersatu dengan Tuhan, dimensi apapun bersatu, beyond time and space. Maka kemudian kita mengalami keselamatan itu. Maka Ekaristi sebetulnya adalah surga di atas bumi.
Ketika di dalam Ekaristi itulah kita mengalami keabadian. Kesatuan antara yang ilahi dan yang manusiawi, antar sesama manusia, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, sehingga ruang dan waktu menjadi tidak relevan. Dan itulah keabadian, itulah surga. Bukan hanya nanti, tetapi sejak sekarang kita sudah mengalami kesatuan yang penuh dan utuh. Dan nanti memang kita akan disatukan dalam kesempurnaan ketika kita bukan hanya merayakan Ekaristi yang di dunia ini, tetapi ketika segala-galanya sudah dalam kesempurnaan kesatuan yang utuh. Tetapi kita sudah bisa mencicipi surga itu sejak di atas bumi ini dengan terus mengasihi, karena mengasihi itulah yang menyatukan, dan terus bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan sesama, bersatu dengan segala ciptaannya. Caranya adalah dengan mengasihi segala-galanya dan tidak memandang diri kita terpisah dari yang lain. Dan itulah kesempurnaan. Dan itulah yang juga kemudian menyatukan baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Baik yang ada dalam sejarah masa lalu maupun yang akan datang. Karena kemudian waktu mengkristal menjadi saat ini di dalam kesatuan keseluruhan Ekaristis itu. Dan inilah yang bisa kita rayakan, yang juga diajarkan Tuhan, tetapi juga diwariskan kepada kita supaya kita bisa mengalaminya, bukan hanya mengerti secara konseptual. Ketika kita mengalami bahwa kita adalah kesatuan dari segala-galanya, maka terjadi keutuhan. Dan ketika terjadi keutuhan, terjadilah keabadian. Jalannya adalah dengan mencintai segalanya, dan menjadi cinta itu sendiri. Karena barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah, dia berasal dari Allah, dan dia ada di dalam Allah. Karena Allah adalah kasih. Maka mari pelan-pelan kita belajar merasakan dan mengalami kesatuan itu. Kesatuan dalam kasih dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan seluruh ciptaan. Melampaui ruang dan waktu, melampaui segala dimensi. Supaya kita juga bisa merasakan dan mengalami sendiri keabadian yang sempurna sejak kita berada di dunia ini. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.